Mas Oktawirawan. Sorry, Oktawirawan. Oktawirawan. Ini pebisnis hebat nih Mas Okta ya. Allahumma barik. Bikin banyak brand F&B, ya kan. Salah satunya sekarang yang paling terbaru Almas ya Mas ya. Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 ya di Goreng Indonesia ya, insya Allah ya. Oke, Mas Okta. Jadi kan kita udah mungkin banyak ya teman-teman tahu nih Mas Okta bergelut di F&B udah cukup lama ya kan. Terus juga sekarang brand Almasnya 7 bulan buka itu sekarang 70 berapa cabang Mas? 76 cabang. 76 cabang ya. Wah ini luar biasa banget nih. Karena juga saya pernah di F&B nggak semudah itu ya sebenarnya. Yeah. Bisnis F&B ya. Nah dari sini Mas mungkin saya pengen tahu lebih dalam nih. Kita agak putar balik ya. Putar balik, saya penasaran nih Mas, sebelum Mas berbisnis seperti ini, sebenarnya Mas tuh lahir di keluarga yang seperti apa Mas? Masa kecilnya mungkin dari SMA gitu ya, Mas bisa ceritain sosok Mas Okta ini gimana sih sebelum jadi pebisnis gitu? Iya, saya lahir di Padang, orang tua pengusaha, tapi saya tinggal memang di Padang itu, yang daerahnya memang mereka pada anak-anak kecil itu udah dagang dari kecil. Jadi kalau di Padang itu ada yang dikenal sebagai kampung onde-onde. Jadi rumah saya itu berbatasan antara kampung dengan kompleksnya. Nah, saya dulu waktu kecil lebih sering masuk ke perkampungannya yang mereka jualan onde-onde dari kecil. Nah, dulu saya sering tuh ikut nemenin teman-teman itu untuk dagang onde-onde. Jadi keliling memang jualan onde-onde. Dari situ memahami bahwa ada konsep jual beli, ada konsep dagang itu dari kecil. Sampai SMA saya di Padang, kemudian kuliahnya di Bogor. Dan bisnis pertama itu waktu kuliah di Bogor. Oke, berarti dari kecil udah kenal sama dagang ya? Ya. Kenal sama dagang, menarik juga kampung onde-onde ya? Kampung onde-onde. Kampung onde-onde, berarti itu di sana hampir, maksudnya banyak anak-anak yang emang dari kecil udah belajar dagang di sana ya? Ya, jadi memang kalau untuk jadi pebisnis banyak orang yang ingin instan untuk jadi pengusaha. Tapi sebenarnya softwarenya mereka itu bukan softwarenya pengusaha. Kalau mereka terlahir dari anak yang karyawan, PNS gitu ya, dari kecil, semua lingkungannya memang mereka karyawan. Kemudian setelah kuliah, pengen jadi pengusaha, biasanya akan lebih banyak waktu untuk adaptasi. Nah, sementara kalau saya kan memang keluarga yang pengusaha, yang memang benar-benar ngerasain naik turunnya, posisi kadang ada posisi orang tua berkecukupan, atau kadang lebih, atau kadang minus, kadang kurang. Jadi poin itu sudah kita rasain, bahwa nggak selamanya setiap bulan itu kondisinya sama. Kadang pernah punya kelebihan, atau kadang juga pernah 4 tahun berturut-turut kita lebarannya itu dengan kondisi pas-pasan. Nah itu si pengusaha. Tapi dari poin itu akhirnya mental itu terbentuk. Jadi kita nggak berharap kalau mau jadi pengusaha pasti sukses, pasti kaya. Oke. Gitu. Karena banyak ya ininya ya, jatuh bangunnya, situasinya nggak selalu smooth ya. Benar. Nggak selalu smooth. Oke. Berarti kalau dari yang saya tangkap, Mas Okta ini udah lahir dari keluarga pengusaha, maka dari itu mungkin itu adalah hal yang mendorong Mas Okta juga ya, kuliah mulai usaha juga ya? Berarti? Benar. Oke, usaha apa Mas dulu Mas? Jadi dulu waktu kuliah pertama kali ke Bogor itu kan Bogor musim hujan, maksudnya kota hujan ya, dikenal kota hujan. Nah ketika saya kuliah di Bogor, itu kamar-kamar kita tuh lembab karena sering hujan. Jadi selimut, spray itu juga lembab, kadang bau apek. Nah, kalau kita cuci baju, celana, itu ada mbaknya kan yang di kos-kosan yang bantuin cuci. Tapi kalau untuk spray, selimut, biasanya mbak-mbaknya nggak mau terima. Nah, kalau Anda kan, benar kegedean. Dan nggak ada tempat jemuran juga, karena kan kos-kosan nggak ada halaman biasanya. Nah, kalau mau dibawa ke laundry, waktu itu di Bogor cuma ada Sengasek. Sengasek itu di Pajajaran. Kalau kita nge-laundry lebih baik kita beli yang baru daripada laundry karena lebih mahal. Karena Sengasek mahal ya. Karena Sengasek mahal dan memang yang dicuci di sana kan biasanya bukan selimut dan spray. Dan kita lihat nih waktu itu nih ada problem nih. Nah kebetulan saya waktu itu di Bogor ada rumah yang orang tua siapkan di sana.
kemudian sudah ada mesin cucinya. Nah itu akhirnya coba akhirnya kita membuka itu, karena tadinya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Nah ini akhirnya kita coba survei ke kiri kanan, jadi peluang bisnis, bikinlah khusus tadinya untuk mahasiswa yang mau nyuci spray dan selimut. Nah itu kan artinya ada problem umum, problem banyak teman-teman yang sama, yang kita coba solve kan. Nah, alhamdulillah karena memang bisnis yang awal itu secara tidak langsung menyelesaikan masalahnya banyak orang, alhamdulillah langsung berjalan dengan baik dan sempat buka 8 cabang. Gitu. Jadi itu dilakukan buka 8 cabang dan dimulai dari bulan pertama itu saya yang kerja sendiri, maksudnya yang nyuci, yang nyetrika, yang anterin baru di bulan kedua setelah dapatin market yang sudah jelas baru hire karyawan. Jadi tipsnya untuk jadi pengusaha, kalau andaikan memungkinkan untuk sewa jangan beli, kalau andaikan bisa gratis jangan sewa gitu loh. Jadi seefisien mungkin, karena jadi pengusaha itu nggak ada kepastian, ya kan? Kita adalah orang terakhir yang akan mendapatkan bayaran dari bisnis kita sendiri setelah gaji karyawan selesai, sewa dan lain-lain. Makanya harus sangat efisien gitu. Oke. Berarti awalnya dari masalah dari laundry, betul. Terus akhirnya malah buka laundry ya, Mas. Nah, saya penasaran Mas, berarti kan itu pertama kali Mas Okta bangun bisnis gitu ya. Mungkin kadang ada sebagian orang yang pada saat dia berbisnis belum terlalu paham fundamental bisnisnya. Buka bisnis itu kadang nggak dari masalah, tapi dari preferensi pribadi aja gitu. Iya. Yeah. Nah, tapi Mas Okta ini kan pertama kali bisnis udah punya mindset yang seperti itu nih ya kan? Itu kebetulan sebenarnya. Oh, itu kebetulan? Kebetulan setelah ngelewatin itu, kita jadinya menganalisa, oh bisnis laundry itu bisa berjalan karena memang ada problem yang waktu itu diselesaikan. Tapi bisnis kita yang kedua, itu kami franchise Serabi and Hai dari Bandung, itu hanya karena ngelihat di Bandung itu yang punya sudah pada pakai BMW, cuma jualan Serabi and Hai. Nah ini kadang lihat nih kayaknya potensinya bagus nih kalau andaikan dibawa ke Bogor, karena di Bogor belum ada Serabi and Hai yang demikian. Berarti kan yang men-trigger untuk membawa tuh bisnis ke Bogor bukan karena ada problem yang pengen di-solve kan, tapi karena ngeliatin, wah itu orang udah sukses semua, udah pakai BMW. Akhirnya juga pengen punya BMW, franchise lah si Serabi and Hai tersebut. Bawa ke Bogor, terus kemudian bangun, ada tanah kosong yang waktu itu kita bangun. Jadi lantai 3-nya itu baru rata sama jalan, jadi tingkat itu ke bawah. Posisinya di samping SMA 7. Nah itu ketika kita buka, dari bulan pertama udah rugi. Oh dari bulan pertama udah? Dari bulan pertama udah rugi sampai akhirnya jualin aset, karena tabungan sudah habis untuk bayar. Karena dari bulan pertama udah rugi. Iya. Jadi nombok terus kan, nombok sampai tabungannya habis, aset pun dijual, sampai akhirnya pun juga udah nggak ada aset lagi yang dijual. Nah itulah akhirnya saya sempat kerja dan kerjanya nggak sebentar, 15 tahun. 15 tahun, baru setelah 15 tahun kerja, mulai start lagi bisnis itu di 2017 bulan Juni. Jadi baru 8 tahun terakhir nih, ya kita fokus lagi ke bisnis. Jadi usaha pertamanya alhamdulillah bagus, yang laundry, kemudian hancur di Serabi, kemudian kita kerja 15 tahun, baru 8 tahun terakhir bikin bisnis, dan ini pun juga Almas ini adalah brand kita yang ke-8. Yang ke-7 itu Kebuli Abuya. 1-6 pun juga udah husnul khotimah. Jadi kalau andaikan udah nggak ada juga, udah husnul khotimah. Jadi kalau dianggap lihatnya, wah Almas dalam 7 bulan 76 cabang gitu kan, kayaknya kok gampang banget, mudah banget. Tapi kan itu adalah brand kita ke-8, sudah 8 tahun menjalanin. Kalau orang bilang jatuh bangun, lah ini lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya ya. Gitu. Luar biasa ya, berarti Mas Okta ini bisa dibilang jatuh bangunnya udah banyak ya Mas ya. Mungkin kalau kita bisa tarik gitu ya Mas ya, Mas sempat bikin tadi apa namanya laundry Serabi, franchise terus setelahnya jatuh bangun di F&B udah sampai berarti 6-7 brand ya. Iya, ini yang ke-8, Almas ini yang ke-8. Almas yang ke-8. Berarti yang udah khusus khotimah tadi 6 ya. Ada 6 brand itu ya. Iya. Nah itu dari situ Mas
sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajarin gitu dari jatuh bangunnya Mas? Sebenarnya apa sih yang bikin brand tersebut nggak long lasting? Terus kira-kira nih yang abis itu Mas terapin di Kebuli Abu ya dan juga di Almas, itu seperti apa yang bisa bikin akhirnya Mas nyiptain brand yang sekarang ini besar gitu? Ya, ada 2 poin yang fundamental. Yang pertama adalah sukses itu bukan karena strategi, bukan karena branding, bukan karena apapun, yang pasti karena ridho Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita ngerasain sampai titik yang terendah bahkan minus, itu kan kita sampai berkali-kali. Tapi sampai yang titik yang benar-benar kita ngerasa bahwa kita ini memang ternyata lemah banget ya. Kalau andaikan nggak ada bantuan dari Allah sama sekali, kita nggak akan mungkin sampai ke titik ini nih. Jadi poin itu yang akhirnya membuat kita ketika nanti suatu saat kita sukses, kita nggak sombong, ketika kita gagal, kita nggak putus asa. Poin itu dulu nih yang pertama. Jadi ada orang yang punya pemahaman itu dari awal. Ada beberapa teman kami itu yang memang dia langsung sukses di awal karena dia udah punya tauhid yang demikian, bahwa memang dia sudah paham banget bahwa dia itu lemah, sukses itu hanya ridho Allah, jadi fokusnya ke sana. Tapi terkait sama teknisnya itu juga banyak hal juga yang harus diperhatikan. Jadi prinsip pertama adalah pondasinya, yakinin dulu bahwa kalau nanti kita sukses itu karena Allah, kalau kita pun gagal pun juga itu udah kehendak Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua baru kita pelajarin teknisnya nih di dalam bisnis. Kita juga akhirnya dari 7 brand yang sudah jalan, baru brand yang ke-8-nya Almas, kita banyak mempelajari bahwa bisnis itu bisa jalan juga secara teknisnya kalau puzzle-nya juga sudah lengkap. Ada bisnis kita, contoh ayam asap Abu Dhabi. Itu kalau dari sisi produk, rasanya paling enak. Dan memang sulit untuk ditiru. Paling sulit untuk ditiru, karena butuh 8 jam untuk ngasepin itu pakai kayu rambutan, yang posisinya bisa 2 meter dari jarak kayunya itu, dan benar-benar dikontrol tuh asapnya. Sampai dia well done itu butuh 8 jam. Itu rasanya karena aroma dari kayu rambutan, itu enak banget, luar biasa. Tapi setelah kita buka 5-6 cabang, kita keteteran. Central kitchen-nya kami tuh udah kayak kebakaran, asap di mana-mana. Oke, karena udah banyak tong asap di mana-mana. Nah, di situ kita berpikir, lah ini kalau 6 cabang aja udah kayak kebakaran, gimana 1000 cabang? Karena mimpi kita kan 1000 cabang. Nah, itu akhirnya kita anggap, oh, ini bisnis nggak bisa di scale up nih. Cukup sampai di sana. Jadi ada bisnis yang kita tutup bukan karena nggak bagus, tapi nggak akan memungkinkan untuk sampai optimum. Ada yang bisnis kita operasionalnya tadi ya. Iya. Jadi itu lebih ke faktor supply chains. Ada yang faktornya karena tidak bisanya kita untuk, atau effort kita akan terlalu besar untuk mengontrol warung di dalam bisnis itu sendiri. Misalnya contoh kita punya bisnis namanya dulu minum namanya. Minum ini standar sama seperti yang brand-brand minuman kayak yang udah ada sekarang. Kita juga bikin demikian. Ada coklat, ada Thai tea, ada lemon tea, ada green tea dan lain-lain. Itu sebenarnya semuanya itu simple banget. Dibikin gramasinya di central kitchen, kemudian dikirimin ke semua cabang. Cabang itu hanya butuh menuangkan serbuknya itu yang sesuai gramasi, tinggal tambahin carnation, air, es batu, selesai. Jadi secara operation tuh gampang banget. Tapi problemnya adalah dalam warungnya tuh effortnya kita untuk kontrol tuh terlalu tinggi. Maksud saya tuh gini, kalau andaikan mereka jualan yang kita udah gramasiin 100 gram si coklat, banyak yang oknum yang tuangin itu cuma 50%-nya. 50 gram. Nah, nanti ditambahin gula biar tetap manis dan warnanya tetap coklat. Tapi setiap jualan satu, dia punya tabungan satu untuk bisa masuk kantong. Bocor kan di sana. Buat dia. Karena yang kita kontrol kan stok awal sama stok akhir. Tapi ternyata nggak sampai di sana, memungkinkan lagi kita nggak dikasih omset sama sekali sama oknumnya ini. Mereka kejadian kayak gitu ada, karena mereka bisa beli serbuk-serbuknya itu sendiri di online di mana-mana, karena kan customer nggak begitu hafal, mirip-mirip aja kan rasanya. Ya kan, serbuk coklat, serbuk Thai tea, dia tinggal beli di online, dia jual, yang dia jual adalah stoknya mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa nggak ditutupin? Bisa. Jadi setiap virus itu pasti ada antivirusnya kan, setiap ada problem pasti ada masalahnya. Cuma kita ngelihat ini suatu hal yang
kontrolnya harus banyak hal yang dilakukan dan effort itu terlalu besar, akhirnya kita tinggalin. Gitu. Jadi itu juga brand yang salah satu yang husnul khotimah. Ada yang brand kita yang pertama kali itu Kedai Abuya. Kedai Abuya itu 40 item produknya. Banyak menunya. Iya, kalau itu kami lihatnya lebih ke brand positioningnya yang kurang jelas. Karena di Kedai Abuya kita jualan nasi kebuli, jualan ayam geprek, jualan ayam aneka sambal, itu macam-macam, ada burger, ada sosis dan lain-lain. Tapi ketika pandemi, orang pindah dari offline ke online, orang kan nggak semuanya hafal Kedai Abuya itu produknya apa aja. Kalau orang mau nyari ayam bakar, dia klik ayam bakar, munculnya ayam bakar apa. Mereka mau beli burger, ya dia tinggal burger, maksudnya burger apa. Nasi kebuli pun juga sama, padahal kita jual nasi kebuli. Tapi ketika orang mau beli nasi kebuli di online, kliknya nasi kebuli, munculnya nasi kebuli brand apa gitu kan. Kedai Abuya nggak muncul-muncul. Nah, kita berguguran sempat 26 cabang Kedai Abuya itu pada saat pandemi. Jadi itu lebih ke faktor brand positioning. 26 cabang itu dari 2017 sampai 2020-an ya, 2021. Berarti sempat jalan 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi itu yang brand pertama, Kedai Abuya. Waktu masih jualan offline-nya masih bagus, sempat 26 cabang, tapi rontok pada saat pandemi karena berpindahnya orang dari offline ke online. Dan kita tidak punya brand positioning yang tajam sehingga nggak dicari pada saat offline atau pembelian di GoFood dan GrabFood gitu. Jadi banyak faktor. Kalau Anda kan ditanya, apa rahasia suksesnya? Lengkapin puzzle-nya. Jadi produknya itu bisa dikontrol nggak warung dalam warungnya, supply chain-nya gimana gitu kan, terus kemudian brand positioning-nya gimana. Jadi semua faktor itu harus diperhatikan. Bahkan sampai sekarang kita harus memperhatikan parkirannya itu mencukupi nggak. Kalau kan kita ke salah satu restoran yang besar yang kita kenal sekarang, dia sampai hitung kapasitasnya tempat duduknya misalnya untuk 200 orang gitu ya. Kapasitas parkirnya pun juga harus untuk 200 orang. Misalnya kalau mobil itu di-convert per mobil ada 4 orang, berarti harus ada 50 mobil. Kayak begitu. Nah, itu hal yang memang harus diperhatikan. Gitu. Ini menarik nih, Mas Okta. Saya penasaran yang ngomongin soal warung dalam warung. Yeah. Karena saya juga kemarin jalanin F&B gitu ya. Ada juga nih kejadian warung dalam warung nih. Yeah. Jadi memang kan kita kan kalau misalkan beli barang-barang supply itu kan kadang kita ada yang pakai emang udah supplier langsung, tapi kan ada beberapa hal tuh mungkin harus beli di pasar gitu ya. Nah, ini ceritanya waktu itu saya dan partner memberikan wewenang lah buat tim kita yang jaga di sana, dia beli barang-barang di pasar itu. Nah, terus lama-kelamaan saya ngeliat nih, kok ada pembelian yang agak-agak ini ya, agak-agak nggak sesuai dengan kebutuhan. Bikin, nih kok kemarin kayak baru beli nih, udah beli lagi gitu kan. Tapi dia selalu ngasih nota ke kita gitu. Nah, singkat cerita waktu itu akhirnya ketahuan ternyata dia itu memanipulasi nota. Dia minjem dari temennya lah di sana, seakan-akan habis beli, misalkan beli selada gitu ya, padahal nggak beli gitu. Nah, terus akhirnya ketahuan gitu kan. Nah, dari situ menurut saya salah satu hal yang mungkin agak sulit di F&B itu masalah SDM. SDM tuh beberapa kali ya saya nemuin kan yang nggak jujur gitu. Nah, kalau dari Mas Okta sendiri, mungkin sekarang di brand F&B-nya penerapannya gimana Mas, biar Mas bisa tanda kutip lebih mengawasi SDM-nya gitu ya, buat tidak ada nih warung dalam warung lagi gitu. Iya. Jadi kalau yang tadi ada yang namanya warung dalam warung, ada yang namanya kebocoran. Nah, kalau yang tadi itu bocor karena membeli sesuatu yang sebenarnya kuantitinya nggak segitu dibikin segitu, ya kan? Ada beberapa hal yang sulit dikontrol, misalnya mereka beli minyak goreng, belinya cuma 2 liter, laporannya 4 liter gitu kan? Terus kemudian mereka bisa stok tuh foto-foto dan nota-nota mereka bisa bikin. Jadi biasanya kita kalau dengan mereka ada pembelanjaan di outlet, mereka harus lampirkan foto produk yang dia beli,
notanya, dan ternyata pun foto mereka bisa stok kan. Mereka tinggal kirim sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, berarti sekarang apa nih yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa mengandalkan itu ke SDM yang jujur, yang bertakwa, yang takut Tuhan, yang takut api neraka, dan lain-lain. Kita nggak bisa kontrol yang kayak begitu. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita bikin sistem SOP yang jelas, yang tidak memungkinkan mereka terpleset. Jadi misalnya kalau andaikan solusinya gimana caranya biar nggak bocor? Ya semua produk harus dari central kitchen. Nggak boleh ada pembelian yang dilakukan oleh masing-masing cabang misalnya. Kalaupun andaikan ada pembelian, itu semua harus dari supplier yang dikirimkan dari pusat. Yang pembayarannya dilakukan bukan dari uang outlet, tapi nanti pembayaran pakai pembayaran yang langsung dari pusat. Nah itu salah satunya. Tapi kayak kita contoh di Kebuli Abuya. Dari sisi produknya pun juga kita harus perhatikan. Produknya ini memungkinkan nggak untuk semuanya itu disuplai dari central kitchen. Nah, kayak di Kebuli Abuya kita sekarang pakai ayam itu ayam panggang. Ayam panggang kan harus di oven. Prosesnya dengan bumbu yang nggak mereka bisa beli di online dan lain-lain. Tapi kalau ayam ungkep, mereka bisa ngungkep sendiri di rumah. Jadi kenapa di Kebuli Abuya itu ayamnya ayam panggang di oven? Bukan ayam ungkep, karena ayam ungkep itu memungkinkan juga bocor, memungkinkan juga ada warung dalam warung, karena mereka bisa bikin. Iya, mereka belum tentu ada oven di rumah. Terus kemudian berasnya kita pakai basmati. Sebelumnya waktu di kedai Abuya kita pakai berasnya tuh beras yang perak biasa. Itu pun juga bisa sama, mereka beli beras dari luar. Bumbu yang kita siapin itu untuk per liter, nanti mereka masukin berasnya itu 1,5 liter, misalnya. Akhirnya bumbunya kan rasanya udah nggak optimum kan, karena bumbu untuk 1 liter dipakai jadi 1,5 liter, tapi kan porsinya jadi nambah. Jadi kalau andaikan 1 liter untuk 10 porsi, mereka tambahin berasnya sendiri, jadinya 15 porsi. 5-nya bisa potensi bocor tanpa ketahuan. Gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu jadinya kita ganti nih pakai basmati. Basmati kalau mereka beli di luaran sana susah nyarinya. Yang kedua harganya pasti akan sangat mahal. Dan itu juga salah satu strategi kita biar produknya itu nggak ada kebocoran. Dan semuanya itu dari central kitchen. Sambal, ayam, terus kemudian berasnya, bumbu, semua itu dari central kitchen yang mereka nggak bisa dapatkan itu juga di online. Nah, jadi itu salah satu strateginya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan SDM yang jujur, tapi kita lah yang bikin sistem atau produk yang biar mereka nggak terpleset. Gitu. Ini menarik banget nih, daging nih bisa coba diterapin juga nanti mungkin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ngalamin hal yang sama ya, SDM mungkin sering kebocoran tadi kan, nah ini bisa juga nih mungkin kita harus bangun sistem yang rapih dan juga dari produknya tadi ya. Dari produknya. Dari produknya bikin gimana caranya mungkin agak sulit disubstitusi dengan bahan sendiri. Tapi kan nggak memungkinkan semuanya itu harus begitu kan. Jadi makanya tadi yang saya bilang, setiap virus itu pasti ada antivirus ya. Jadi kalau dengan produk-produk saya gimana? Saya jualannya memang harus belanja dan harus masak di outlet sendiri-sendiri gitu misalnya. Nah kalau kayak begitu, ya memang harus ada orang yang dipercaya, kasirnya misalnya. Jadi kayak kita misalnya di toko bahan bangunan. Toko bahan bangunan itu kan mesti yang kasir itu ya yang punya. Dianya si engkohnya atau encinya kan, yang selalu duduk di sana. Benar, karena apa? Karena produk bahan bangunan nggak memungkinkan untuk dikontrol setiap hari dengan stok opnam. Gimana coba ngontrolin si pasir yang segitu banyak, kontrolin batu bata yang ada ribuan dan lain-lain. Nah, kalau kayak gitu kan berarti harus dilakukan kasir uang masuk dan uang keluarnya ya ownernya. Makanya kalau kita suka ngundang encin-koh yang jualan bahan bangunan, biasanya jarang bisa datang. Kenapa? Karena dia harus nyungguin, harus jagain. Gitu. Kayak misalnya kalau di makanan, ada produk-produk tertentu, kayak misalnya mie Jogja gitu ya. Mie Jogja ini kan, semua produknya mie mereka bisa beli di pasar. Bumbu-bumbunya semua bisa beli di pasar. Itu kalau andaikan dilepaskan ke karyawan, tanpa ada uang yang dipegang sama yang punya, itu pasti bocornya sangat besar. Kenapa ya? Karena mereka bisa ganti tuh mie-nya. Mereka bisa bikin sendiri bumbunya. Mereka udah paham kaldu dan lain-lainnya. Kayak gitulah. Jadi bukan berarti kita nggak ada mie Jogja kan di dunia ini kan? Iya. Gitu. Mungkin dari apa namanya kedai Abuya, Abuya, terus juga Almas gitu ya.
saya lihat nih banyak banget masakan-masakan yang emang dari Timur Tengah gitu kan. Nah sebenarnya kenapa sih Mas Okta mengambil masakan Timur Tengah tuh menjadi peluang buat bisnisnya Mas Okta sendiri? Iya. Karena kita tinggal di Indonesia yang majority memang Muslim. Oke. Ya. Kalau pilihan itu karena memang terkait sama positioning mana yang kita mau ambil. Di Indonesia karena memang mayoritasnya Muslim, ya memang kita ambil ke arah sana. Yang kedua memang produk-produk Timur Tengah itu kan berempah ya. Yes. Orang Melayu pun memang kita terbiasa berempah. Yaitu orang Minang, terus segala macam memang banyak rempah. Sehingga nggak asing lagi di lidah. Jadi cocok sama marketnya. Jadi lebih fokusnya ke sana. Majority Muslim dan memang orang-orang Indonesia banyakkan Melayu yang memang suka banyak rempah. Gitu sih. Jadi emang karena lihat apa ya, culture orang Indo juga ya. Iya. Suka masakan berempah, akhirnya ini masakan Timur Tengah masih nggak terlalu sulit buat apa ya, menyamakan di lidah gitu. Benar. Jadi fundamental awalnya memang harus riset marketnya dulu. Ada kemarin teman yang nawarin dia punya peternakan kambing. Terus dia bilang, Mas, ayo dong join, saya mau bikin stik kambing katanya. Okay. Nah, stik kambing itu kan unik kata dia kan. Terus kemudian kompetitornya belum banyak. Dia punya bahan baku, punya sumbernya, dan memang belum banyak kompetitor yang main di sana. Terus saya cuma nanya, sekarang yang jualan stik kambing di Indonesia yang sudah sukses ada apa enggak? Dia belum ada. Nah, belum ada itu berarti potensinya cuma 2 atau 50-50. Bisa jadi memang marketnya nggak ada, bisa jadi nanti bakalan bagus banget karena memang belum ada kompetitornya. Tapi saya kok lebih ngelihat cenderung kayaknya kambing itu nggak cocok ya di stick ya. Karena kan memang kelebaran dagingnya, perengusnya dan lain-lain ya. Memang banyak hal yang jadi faktor. Kambing memang kayaknya di Indonesia marketnya sudah terbentuk untuk jadi sate, untuk jadi tongseng, untuk jadi itu daripada kita rame. Daripada kita ngebangun baru, mendingan kambingnya tetap jadi cempe lemu misalnya. Jualan sate kambing ya gitulah kira-kira. Jadi fokusnya ke market sih. Kita harus melihat marketnya juga ya. Lihat market. Preferensinya. Customer, fokusnya kita ke customer. Kan Mas Okta banyak ngambil masakan dari Timur Tengah gitu kan. Nah ini prosesnya dari, saya nggak tahu nih apakah Mas Okta emang punya chef yang udah basicnya masakan Timur Tengah, atau mungkin R&D dari awal benar-benar, mungkin kita contoh yang terbaru kali ya, Almas Fried Chicken, apakah ini emang dari awal benar-benar kita nggak tahu resep dari sana seperti apa, akhirnya kita bikin sampai ini bahkan lebih enak dari kalau di sana Albaik gitu ya. Yeah. Nah itu gimana tuh Mas prosesnya sampai ada di titik akhirnya Almas nih bisa disukain sama banyak banget orang nih. Oke. Jadi, nah ini juga kunci nih buat teman-teman yang mau bisnis kuliner. Kita itu memang akan undang beberapa chef sebelumnya. Tapi chef kita pun juga belum tentu bisa bikin produk yang saat ini ada. Kayak Almas nih misalnya, contoh Almas. Almas itu kita ada beberapa chef yang memang mereka sudah lama di Timur Tengah kan. Dan mereka paham juga untuk bikin itu. Tapi chefnya itu suruh bikin kayak yang produk kita, chefnya belum tentu bisa. Kenapa? Karena pada saat si chefnya itu datang, kita minta bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan. Kami siapin semua. Kita gramasiin dulu semua. Ya kan? Setelah si chefnya masak, setelah selesai, kita timbang ulang. Tapi kan si chef biasanya masak pakai feeling kan? Iya. Tambahin ini dikit, tambahin ini dikit, tambahin ini dikit. Dia nggak hafal tuh gramasinya berapa gram kan? Nah, ketika si chefnya pulang, kita timbangin lagi. Oh, garam ternyata yang disiapin 50 gram misalnya contoh, sisanya tinggal 28 gram. Berarti 22 gram lah yang dipakai untuk takaran segitu gitu kan. Mericanya berapa dan lain-lain, itu akan kita timbang semua. Jadi yang punya kuncinya itu cuma kita doang nantinya. Kenapa? Karena dia tadinya masakan pakai feeling. Terus kemudian setelah dia pulang, kita coba masakin ulang, tes apa yang gramasi dan yang kita lihat gimana prosesnya. Nanti kita yang adjust. Oh ini kayaknya terlalu asin, kita kurangin garam. Ini terlalu ini, kita kurangin itu. Jadi kalau andaikan orang bilang, siapa yang punya
ya, resepnya itu ya cuman saya dan istri yang punya. Yang punya. Even chefnya kita pun itu dia nggak bisa bikin produk yang sama. Karena dia pakai feeling masaknya. Iya. Kita undang aja banyak chef mereka bikin, saya pengen mirip sama seperti Albaik gitu ya. Dia bikin, yang chef yang satu juga bikin dan lain-lain. Kita cobain, nah ini enak nih. Tapi mereka nggak punya gramasinya. Pas kita coba nih kurang ini chef, oh kayaknya kurang ini tambahin ini. Kayaknya kurang ini tambahin ini. Tapi kan dia nggak tahu dia nambahin itu tadi berapa gram. Iya, kayak dan begitu. Kebanyakan chef, kalau saya perhatiin ya, kalau R&D agak sulit nakar gramasi ya, mungkin udah kebiasaan kan ya? Kebiasaan. Saya juga punya pengalaman, kita udah lagi R&D produk waktu itu, naruh masih coba, wih enak nih masakannya ya kan. Suruh ulang lagi. Pas kita tanya, ini tadi gramasi berapa? Aduh, lupa dia. Ya, seujung sendok lah kira-kira. Ya berapa gram? Kita kan nggak tahu. Ini kan gramnya kan. Iya. Dan ini cara yang mungkin bisa juga nih diaplikasiin dia daripada kita fokus buat nyari berapa gram yang dituang, tapi berapa gram yang tersisa. Tapi start awalnya kita udah harus timbang dulu. Ya, kita sampein apa aja yang dibutuhkan. Misalnya sekarang kita suka nih nasi goreng. Ada abang-abang nasi goreng yang jago bikin nasi goreng. Ditanya sama dia bumbunya apa aja. Pasti dia nggak hafal gramasinya. Tapi tanya apa aja yang dipakai bumbunya, nanti kita catat. Dia datang ke rumah atau ke central kitchen, dia masak nasi goreng, bumbunya kita udah siapin dengan gramasi. Setelah dia masak, dia pulang, kita timbang ulang. Oh, itu akhirnya catatan kita yang kita punya, dan itulah yang akan menjadi resepnya yang kita punya. Jadi ganti-ganti pun chefnya pun nggak ada masalah, karena kan kita yang pegang gramasinya. Gitu. Ini teknik baru nih. Iya. Dan itu jadi lebih kita yang kontrol ya. Kita yang kontrol. Jadi bisnis kita nggak akan tutup kalau chefnya pun resign gitu. Ya karena itu menurut saya juga salah satu hal yang jadi challenge-nya teman-teman di F&B ya, pada saat mereka menaruh kontrol atau ekspektasi itu pada chefnya resign, akhirnya produknya jadi mungkin ada yang kelabakan dan lain-lain. Dan menurut survei ternyata itu salah satu penyebab banyak bisnis F&B itu tutup. Kenapa tutup? Ya karena kemarin chefnya resign, dia buka sendiri di tempat baru, kemudian kita ganti chef, rasanya udah beda. Nah gitu. Karena apa? Ya, karena yang megang resepnya hanya si chefnya. Harusnya kita yang kendalikan, kita yang pegang. Berarti kalau sekarang kita ngomongin chefnya nih, nggak tahu nih resepnya. Nah, yang mengelola di central kitchen-nya itu dari apakah kita cuma ngasih satu dedicated chef di sana buat kelola bumbu-bumbunya akan dikirim ke tiap cabang gitu ya Mas ya? Atau mungkin dari Mas Oktanya sendiri, atau mungkin Mas sudah punya orang kepercayaan lagi tapi tidak dari background chef gitu? Chef itu cukup di awal aja R&D. Setelah itu enggak. Jadi makanya kita nggak perlu menggaji chef tetap. By project aja. Kalau udah selesai, kita akadnya project, selesai bisnis, terus kemudian kita bayar. Tapi setelah itu kan kita sudah punya gramasi. Yang harus disiapin adalah tim yang mempersiapkan tuh bumbu-bumbunya. Jadi di central kitchen misalnya untuk bumbu kebuli, ada 10 macam rempah, ada 10 macam bumbu. Nah, setiap paket per liternya butuh gramasinya sekian gitu ya. Nah, itulah yang di-packing sama tim outlet yang ada, tim central kitchen. Jadi mereka yang harus siapin kapulaganya, berapa, jintennya berapa, terus kemudian kayu manisnya berapa, itu yang dipaket dalam 1 liter beras, itu yang di-packing, itu yang nanti akan dikirimin ke outlet. Jadi udah nggak membutuhkan masak, kan? Nggak membutuhkan masaknya, nanti akan di cabang-cabang. Yang butuh dilakukan adalah menggramasiin semua bumbu per paket yang inginkan. Jadi misalnya paket 1 liter, ya bumbunya ya udah untuk 1 liter, gitu. Nah, Mas Okta, waktu awal-awal kemunculan Almas Fried Chicken gitu, itu kan sempat dikaitin nih dengan gerakan boykot terhadap produk yang mendukung Zionisme gitu ya. Nah, kalau dari situ gimana sih Mas, kontroversi tersebut tuh akhirnya berperan jadi momentum besarkah buat Almas pertumbuhan bisnisnya ya kan? Apalagi kalau kita lihat mungkin ada orang yang bisa berpikir, oh ini emang
momentum kebetulan, tapi ada orang yang berpikir mungkin apakah ini strategi marketing gitu. Nah itu kalau dari Mas Okta sendiri gimana tuh Mas ceritanya? At the end orang akan balik lagi ke produk memang. Tapi kita memang harus akui momentum itu sangat penting di bisnis. Tapi bukan menjadi tolak ukur satu-satunya. Okay. Untuk Almas Fried Chicken sendiri kita nggak pernah mengiklankan bahwa ayo dong yang tadinya makan di sana yang terafiliasi Israel makan di sini. Kita nggak pernah ngomong gitu sama sekali. Itu kan masyarakat yang akhirnya membuat. Yang kita tawarkan adalah behaviornya orang Indonesia yang pada saat haji dan umroh mereka makan Al-Baik yang rela antri berjam-jam. Yes. Jadi makanya nih buat kalian nih yang pada saat haji dan umroh rela antri berjam-jam untuk beli Al-Baik ayam goreng Saudi, sekarang nggak perlu antri lagi karena sekarang sudah ada di Indonesia. Ada Almas Fried Chicken. Benar, ada Almas Fried Chicken ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Jadi yang kita tawarkan adalah behaviornya orang Indonesia, dan dari data memang dari tahun 1974 Al-Baik itu sampai hari ini, detik ini orang tuh masih antri belinya. Dan udah 170-an cabang. Ya? Bahkan just tip. Dan tour travel umroh pun juga mereka paketin itu di paketnya mereka. Jadi pulang itu udah bawa Al-Baik. Kenapa? Karena kalau andaikan semua jamaah ngantri, itu mah bakalan membludak pasti. Yeah. Kita sekarang kalau datang langsung ke Al-Baik cuma dapat nuggetnya doang. Ayamnya jarang dapat. Kenapa? Karena sudah dipaketin untuk mereka-mereka yang bawa pulang kan, untuk dipaketin si tour travel umroh. Nah, jadi yang kami tawarkan itu adalah behaviornya orang Indonesia yang suka ayam goreng Saudi, daripada antri-antri di sana, belilah ke Almas gitu. Nah, dan ternyata momentumnya bertepatan dengan ada Israel dan Palestina. Kemudian ada yang terafiliasi dan lain-lain, itu momentum yang memang Allah sudah siapkan lah. Jadi kita makanya kemarin tadi di awal saya bilang suksesnya bisnis itu pun juga yang paling penting adalah ridho Allahnya. Kenapa? Karena momentum kan Allah yang bikin. Yang menggerakkan hati masyarakat untuk mau antri, mau datang beli Almas dan lain-lain kan sudah Allah. Yang bikin produk ayam goreng Saudi dari dulu sebenarnya udah ada. Dari dulu udah ada. Jadi menu-menunya di restoran-restoran ayam goreng Saudi kayak Al-Baik. Kayak kita kan ada tahu kan, sebelumnya ada Almas ini ada brand yang mirip-mirip ke Al-Baik namanya kan. Iya. Banyak. Saya pernah coba. Banyak, udah bertahun-tahun yang lalu. Tapi berarti kan orang Indonesia tuh sebenarnya sudah aware bahwa ada marketnya Al-Baik yang bisa ditarik ke Indonesia. Tapi momentumnya datangnya ke saat ini, ya itu kan kehendak Allah memang. Gitu. Dan ya. Pada saat kita ngomongin Almas itu yang menurut saya luar biasa itu Mas berkomitmen untuk mendonasikan 5% dari sahamnya itu ke Palestina, ya benar ya Mas? Iya, jadi kita kan awal membuat brand ini sebelumnya itu di Abuya Group kita punya mimpi untuk bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. Nah itu kalau andaikan dirupiahkan bisa 2 miliar sehari. Artinya kan kita harus punya brand kuliner, harus punya bisnis yang bisa menghasilkan omset 40 miliar per hari. Agar infak kita bisa 2 miliar per hari. Karena 5% dari omset itu yang kita infakkan. Okay. Nah, itu yang akhirnya kita coba trial. Kita bikin kebuli Abuya, kita bikin ayam masak Abu Dhabi, kita bikin mie ayam, babi badina, bikin macam-macam agar 5%-nya dari omset itu mereka patungan semua, dapatlah 2 miliar. Itu kan sebenarnya mimpi kami yang awal kan. Nah, kemudian ketika adanya Almas, mimpi itu tetap berjalan. Jadi 5% dari omsetnya Almas itu masuk ke dalam sesuatu yang menjadi nasi box gratis. Bisa jadi sembako, jadi beras, dan lain-lain. Nah, karena memang kondisinya sekarang ada tambahan problem juga, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang memang membutuhkan support, bantuan. Tapi kita juga nggak mau mengganti mimpi kita untuk memberikan lingkungan makan gratis itu tadi, atau 100.000 nasi box gratis dan sembako-sembakonya itu. Akhirnya kita tambahin program tambahan. Jadi yang 5% dari omsetnya tetap berjalan. Kalau yang Palestina ini 5% dari keuntungan. Hanya yang dari Almasnya 5% dari keuntungannya. Jadi kalau orang tanya, kenapa fokusnya jauh-jauh dulu sih ke Almas, sementara banyak lingkungan sekitarnya yang memang juga lagi kena PHK, yang butuh makan dan lain-lain gitu kan. Kenapa ini jangan-jangan hanya strategi promosi aja. Ya, bawa-bawa Palestina 5% dan tiba-tiba Palestina pada saat ngambil momentum gitu. Enggak, sebenarnya kita
ada 5% dari omset nih yang jauh lebih besar. Kalau 5% dari omset itu bisa-bisa kayak 20% dari keuntungan. Ya ini cuma 5% dari keuntungan. Jadi parnya untuk Palestina itu nggak besar sebenarnya. Lebih besar hanya lebih ke lingkungan di Indonesia. Ya. Iya. Saya pernah datang ke outlet Almas yang di BSD. Jadi waktu itu saya datang, terus pas mau masuk tuh di depan tuh ada anak kecil yang mungkin kalau saya lihat dia yang minta-minta gitu ya. Iya. Jadi dia duduk situ, saya datang kan masuk. Nah, pertama kali saya tahu bahwa Almas mendonasikan sebagian keuntungannya, makanannya ke orang sekitar tuh karena waktu itu saya mau beli makanan lebih untuk orang di depan dan manajer di situ tuh ngomong, Mas mau ngasih buat dia ya anak itu ya, iya Mas gitu kan. Terus dia tuh ngomong, oh Mas kalau di Almas itu setiap keuntungannya ada yang emang kita sisihkan dan ada juga yang kita bagikan ke orang sekitar. Jadi di situ saya ngeliat, oh ternyata Almas ini nggak cuman jualan produknya oke, tapi emang bisnisnya itu pengen juga ke arah sosial gitu ya. Nah, kalau dari situ Mas Okta, apa sih yang awalnya nih Mas dari yang mungkin dulu bisnisnya ya udah bangun brand aja sampai sekarang tuh pengen ada dampak sosialnya, apa yang membuat Mas akhirnya seperti itu? Ya, itu sebenarnya fundamental dari justru basic awalnya kita, karena Nabi bilang yang manusia terbaik itu bukan yang paling soleh, bukan yang sholat malamnya paling banyak, bukan yang puasanya paling bagus, enggak kan? Tapi kan yang paling bermanfaat. Khairun nasan fa'umlina, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaat untuk orang lain. Rezeki kita, kami sudah yakin, pasti semua orang juga udah yakin, sudah Allah takdirkan kan rezekinya. Tapi mungkin kebermanfaatan kita itu bisa akan ditambahkan. Jadi gini, kalau misalnya saya dikasih rezeki sama Allah sampai mati itu 1 triliun gitu misalnya, itu pasti akan cuma 1 triliun. Tapi memungkinkan Allah titipkan 10 triliun ke saya, untuk 9 triliunnya itu dibagikan ke orang-orang sekitarnya. Nah disitulah letak kebermanfaatannya. Rezekinya 1 triliun, tapi kebermanfaatannya 9 triliun. Nah kita bikin Almas ini 5% dari omset, karena sebenarnya kita yakin bahwa mungkin yang kita akan kejar adalah kita itu menjadi manusia terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Gimana? Ya harus bermanfaat. Kita ambillah 5% dari omsetnya. Dan ini untuk mitra-mitra kami pun juga kami sangat apresiat. Dan memang di awal sebelum join kami sudah sampaikan bahwa ini 5% dari omset ya. Memungkinkan nanti Bapak Ibu itu nanti nggak untung loh di akhir bulan. Kenapa? Nggak untung pun 5%-nya udah dipotong loh dari atas. Beda kalau andaikan Palestina kan dari keuntungan. Kalau nggak untung nggak dikasih, kalau untung baru 5% disisihkan. Tapi yang 5% dari omset ini bisa-bisa nanti keuntungannya Bapak Ibu nggak lebih besar daripada 5%. Ini harus ridho dulu nih. Ridho, kalau ridho baru second kita kerjasama. Tapi kalau andaikan nggak ridho, ya mereka nggak akan jalan lanjut kerjasama. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan, ternyata banyak banget di Indonesia ini orang-orang yang punya prinsip yang sama, punya visi yang sama. Apresiat untuk mitra-mitra kami, ada ratusan orang yang sekarang sudah bergabung, bahkan insya Allah sampai 2025 ini sudah akan buka lebih dari 200-an cabang kan. Dan itu ada banyak mitra, dan memang mereka juga meyakini hal yang sama, bahwa memang kita harus bermanfaat. Ya mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa mendapatkan kebermanfaatan dari hal yang lainnya, ya dari bisnisnya ini, kata dia. Jadi mereka akhirnya bergabunglah di sana. Jadi kalau ditanya kenapa yang tadinya fokus di brand, terus kita tiba-tiba harus bermanfaat, enggak, justru kita membuat bisnis-bisnis ini karena dari awalnya basicnya kita pengen yang bermanfaat. Kenapa? Karena saya dengan bekerja 15 tahun, alhamdulillah Allah sudah mudahkan bisa punya rumah, bisa punya mobil dari bekerja itu. Jadi kalau andaikan fokusnya untuk saya pribadi dan keluarga, ya jadi karyawan aja udah cukup. Alhamdulillah anak-anak udah bisa sekolah empat-empatnya, rumah udah ada, mobil punya beberapa dari karyawan, karena saya dan istri juga kerja kan. Atau misalnya dengan buka 1 cabang aja, ya udah cukup, lebih dari cukup. Kemarin kita di salah satu cabang itu bisa di Kerawang ini yang karena sudah dipublish kan, di Kerawang itu sudah dipublish. Jadi saya bisa sampaikan di Kerawang itu omsetnya 1 bulanan itu bisa sampai 2,7 miliar. Bisa dapat netnya itu 800 juta.
bersih itu keuntungannya. Jadi satu outlet aja sebenarnya udah cukup buat kita. Kenapa kita harus ribuan cabang? Kenapa ya? Karena memang mengejar 5%-nya itu bisa mencapai 2 miliarnya dan kebermanfaatannya akan lebih luas lagi. Gitu sih. Wah, mimpinya nih Mas Okta nih luar biasa. Luar biasa. Dan mungkin yang saya tangkap, jadi dari perjalanan Mas waktu itu karyawan, akhirnya memutuskan buat bisnis karena Mas pengen berdampak lebih buat orang-orang sekitar juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya dengan kerja mungkin bisa bermanfaat untuk diri sendiri atau bisa bermanfaat untuk anak dan istri. Keluarga. Mungkin yang bisa bermanfaat juga untuk sebagian ke orang tua. Tapi kan kalau untuk dampak yang lebih luas, ya memang harus berani keluar dari karyawan. Karena kalau karyawan kan sudah ketahuan tiap bulannya dapatnya berapa. Tapi kalau pintu rezeki yang bisa jadi infrastruktur rezeki untuk orang banyak, ya harus mengambil resiko yang lebih besar. Walaupun untuk mencapai titik itu nggak mudah. Yang saya bilang kita dalam proses dari tadinya kerja sudah nyaman, di zona nyaman, tiap bulan dapat gaji, kemudian dari jadi bisnis, itu bertahun-tahun sempat minus. Bahkan kita sudah habis tabungan, jual aset-aset juga. Jadi mobil semua udah pernah terjual, rumah yang saya tempatin pun juga udah pernah diiklankan untuk terjual, belum terlaku aja. Gitu. Sampai satu titik ya Allah keluarkan zam-zamnya lewat si Kebuli Abuya. Brand kita yang ke-7. Baru zam-zamnya keluar, dari situlah mulai kami bisa punya nabung lagi, bisa membeli aset-aset yang tadinya sudah dijual. Alhamdulillah Allah mudahkan lagi dengan Almas Fried Chicken ini. Kalau saya boleh tahu Mas Okta, jadi dari pada saat Mas sempat ada di masa sampai jual mobil, jual aset ya, dan lain-lain, terus akhirnya keluar nih zam-zamnya Mas Okta di brand Kebuli Abuya. Yeah. Apa yang Mas lakukan pada saat di momen terburuk itu sampai Mas dapet nih bounce back-nya di Kebuli Abuya gitu? Mungkin dari dari segi mungkin ibadah atau enggak dari segi teknis-teknis lainnya gitu. Apa yang paling Mas ngerasa nih ini yang mungkin bikin akhirnya kita bisa bounce back lagi nih dari masa itu? Iya. Lebih ke amalan hati sebenarnya. Ketika kita memang sudah nggak punya apa-apa lagi yang bisa dijual dan bisa digadaikan, atau tabungan yang bisa kita bersandar, berarti kan kita cuma satu-satunya bersandar ke Allah aja udah. Sampai waktu titik itu saya bilang, ya Allah ini uang tinggal hanya beberapa juta. Akhir bulan ini nih nggak bisa gajian nih karyawan. Saya udah nggak punya lagi, ya Allah apa yang bisa mau dijual. Gitu kan. Jadi kalau andai kan nggak datang pertolongan Allah di titik itu, ya mungkin sama kayak waktu 20 tahun yang lalu. Akhirnya saya cari kerjaan dan saya bayar cicilan gaji karyawan dengan gajinya saya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah di titik ini saya punya pemahaman bahwa ternyata pengalaman punya 7 brand, pengalaman kerja 15 tahun dengan berbagai macam bos, dengan berbagai macam negara yang pernah didatangin, itu semuanya sampah ternyata. Nggak ada gunanya kalau Allah nggak ridho. Gitu loh. Jadi sepinter apapun kita, sejago apapun kita branding, sejago apapun strateginya kita, kalau Allah belum ridho, nggak jalan memang. Dan memang di situ yang Allah kayaknya pengen bahwa kita sadar bahwa kita itu memang lemah. Memang Allah menciptakan manusia itu lemah. Kadang manusianya yang nggak sadar bahwa memang kita tuh lemah. Sekarang ya, kayak itu saya bisa bilang, udah jalan nih Almas, Kebuli Abuya sudah banyak cabang, Almas sudah besar kayak gitu. Tapi kalau andaikan Allah inginkan hancur dalam satu hari, hancur tuh. Gampang buat Allah. Misalnya ada aja fitnah, misalnya ada kecoa lah di makanannya, terus kemudian viral, itu bisa hancur loh brand. Jadi kita nggak boleh sombong. Saya bilang ke tim itu, ini kita sampai ke titik ini, jangan sama sekali ada kesombongan, jangan belagu sama sekali. Kenapa? Karena besok Allah pengen ini tutup semua. Udah. Gampang kok, apalagi di zaman sekarang sosmed gitu kan. Nah, kalau ditanya lagi apa amalannya, adalah amalan hati yang paling penting pertama. Bahwa memang kita merasa kita lemah, bahwa kita memang nggak ada bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah. Setelah itu memang dikasih ilham. Uang yang tersisa berapa juta itu akhirnya kita pakai lah buat ngiklan. Iklan barulah kita bikin pertama kali kemitraan yang resmi. Jadi kerjasama sama ada salah satu pihak ketiga yang mengiklankan kemitraan. Sebelumnya kita kan nggak jual kemitraan secara terbuka. Ada yang datang mau bermitra, kita bantu gitu kan. Tapi baru di titik itulah uang yang tersisa itu
Ya kita serahkan ke sana, udah habisin itu semua ke sana, kita bikin kemitraan, dan alhamdulillah setelah itu bulan pertama dapat 3 mitra, dapat uang, akhirnya akhir bulan gajian karyawan. Bulan depannya 10, bulan depannya lagi 10, bulan depannya lagi 10, sampai 2 tahun itu 10 nggak berhenti. Jadi makanya 200 outlet dalam 2 tahun itu kejadian tuh. Ketika Allah sudah tentukan zam-zamnya keluar. Padahal yang kita jual apa? Produknya sama, kebuli abuya juga. Kebuli abuya kan juga udah ada. Gitu. Tapi ketika Allah inginkan ini bisa meledak, ya meledak. Gitu. Jadi amalan hati ya. Amalan hati. Dari amalan hati. Iya. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai bisnis sudah punya pemahaman tauhid di hatinya bahwa kalau nanti sukses jangan sombong, kalau nanti gagal jangan putus asa, bahwa semua ini atas kehendak Allah, ridho Allah. Saya yakin insya Allah akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnisnya. Kenapa? Karena Allah tuh nggak pengen kita masuk neraka. Allah tuh pengen kita masuk surga. Jadi ada setitik kesombongan dalam hati, nggak akan mungkin masuk surga kan. Nah itu yang dijaga. Pengusaha rentan sama itu. Yang lebih-lebih lagi ketika bisnisnya nggak jalan, tauhidnya bermasalah, datang ke dukun, minta amalan ini, amalan itu sama orang-orang pintar, panggil, sebar tanah penglaris. Ya kan, banyak itu yang jual tanah kuburan laku keras kan, gara-gara mereka bisnisnya nggak jalan. Iya. Oke. Terus, berarti Mas Okta tadi ngomongin kemitraan gitu ya. Sekarang iya. Almas tuh kemitraan juga kan ya? Almas kemitraan. Dan selama 7 bulan ini sudah bisa membuka kemitraan tuh sampai 76. Nah, gimana tuh Mas caranya bisa setiap bulan dapat 10 sampai sekarang kemitraannya sebanyak ini? Kira-kira ada strategi mungkin yang dilakukan yang bisa mendongkrak orang akhirnya jadi banyak yang tertarik atau yang lainnya gitu? Iya, kalau Almas ini dari hari kedua kita buka itu alhamdulillah sudah dapat beberapa mitra. Jadi sekarang kita 7 bulan, 76 yang sudah buka. Yang belum buka itu masih ada 130-an lagi. Tapi sudah ada mitranya, sudah ada jadwalnya. Jadi sampai akhir tahun, bahkan sekarang kita tutup kemitraan yang mandiri, yang perorangan. Kenapa? Karena antriannya sudah terlalu lama. Gitu. Kalau ditanya apa yang harus dilakukan, ya memang selain ridho Allah tadi ya harus punya pembukuan yang bagus memang. Pembukuan yang bagus. Ya. Kenapa? Karena mitra-mitra itu dia akan mau buka cabang lagi kalau andaikan memang cabang yang dia sudah buka menghasilkan. Kita pun juga sama. Calon-calon mitra yang baru datang, kita nggak bilang, oh kita itu anti boykot, kita itu produknya disukai, kita paling enak dan lain-lain, nggak perlu. Kita cuma tunjukin ini loh laporan keuangannya, ini yang kita transfer ke mitra yang ada. Ibu mau lihat cabang yang mana? Gitu. Jadi bisa closing 3-5 menit, tinggal dia yakin sama produknya, terus kemudian dia lihat laporan keuangan dan berapa yang kita transfer ke mitra itu aktual, mereka langsung akan yakin. Jadi kalau anda kan mau bikin produk, bisnis kemitraan dan cepat jualannya, dia pastikan outlet yang sudah punya showcase-nya ya, ibaratnya benar-benar pembukuannya bagus. Dan jangan dibikin-bikin bagus ya, benar-benar real bagus, PNL-nya bagus, dan memang yang ditransfer ke mitranya itu bagus, insya Allah terus habis itu orang datang. Karena manusiawi kalau secara bisnis kan orang butuh profit yang jelas kan. Iya. Butuh kejelasan. Iya. Kejelasan nih, ini masuk kantong segini. Iya. Benar. Dan kalau misalkan dari kita ngomongin marketing gitu ya, kan kita lihat nih Mas nih awareness-nya tuh tiba-tiba boom gitu kan, boom, baik banget orang tahu Almas dan akhirnya nyobain. Nah itu kalau kita ngomongin marketing, apa tuh yang Mas Okta lakukan bisa akhirnya ngedongkrak awareness secepat itu? Ya. Kalau marketing kan sebenarnya lebih ke mengkomunikasikan tadinya orang nggak butuh menjadi butuh kan. Tapi jauh sebelum marketing kan ada branding kan dulu. Nah branding ini yang awalnya yang harus dikuatin dulu. Branding itu kan menciptakan persepsi. Nah, kita tambahin lagi brand positioningnya harus jelas. Jadi menciptakan persepsi yang unik di pikiran customer-nya terlebih dahulu. Yang jualan ayam goreng itu ada ratusan kan.
Iya, banyak banget. Banyak banget yang jualan ayam ratusan. Ya, tapi di pinggiran juga. Di pinggiran semua ayam goreng. Dan memang ayam goreng dari level yang bawah, tengah, atas semuanya ada ayam goreng. Dan itu dari udah puluhan tahun orang jual ayam goreng. Nah, gimana kita hadir pemain baru, tapi bisa langsung diingat sama orang. Berarti kan positioningnya harus tajam. Nah, untuk positioning tajam itu harus ada beberapa yang. Produknya apa? Yang pertama adalah produk yang menjual ayam goreng. Ayam goreng yang apa? Yang fokusnya ayam goreng Saudi. Yang mana? Yang fokusnya yang warna orange misalnya. Jadi makin banyak yangnya itu makin tajam positioningnya. Jadi yang kami jual adalah produk makanan, kuliner. Kuliner yang mana? Yang jual ayam goreng. Yang ayam goreng apa? Yang ayam goreng Saudi. Yang mana? Yang nomor 1 di Indonesia. Gitu. Jadi makin tajam. Jadi ketika orang ngomongin Almas apa ya? Ayam goreng Saudi nomor 1. Gitu. Kalau andai kan ada lagi yang datang jualan ayam goreng Saudi, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, orang akan tahu, wah itu yang kedua, itu yang ketiga, yang keempat. Tetap yang pertama adalah Almas. Makanya ketika mau bikin suatu brand, carilah brand persepsi unik yang benar-benar tajam, yang memang sesuai dengan market. Baru setelah itu dengan marketing. Marketing itu mengingatkan kembali. Caranya ya gimana? Kita sebenarnya yang paling bikin orang bisa gampang ingat itu adalah opening outlet memang. Setiap opening orang ngeliatin visualnya, ya kan. Setiap opening kita nanti kan ada influencernya, ada orang yang nyobain, story dari customer yang datang itu kan ngegulung terus. Jadi kita sekarang sudah 76. Setiap bulan itu minimum ada 76 influencer karena yang existing sudah ada rutin mereka mengiklankan. Gitu ya. Terus kemudian di setiap outlet baru minimum ada 3 sampai 40 influencer untuk mempromosikan outlet baru. Artinya dalam satu hari itu orang bisa mendapatkan 3-4 iklannya Almas dari beberapa influencer. Bayangin kalau nanti 1000 cabang. Berarti sehari lebih banyak ada lagi. Ribuan. Jadi akhirnya yang lain akan tertutupi. Nah itu sih marketing. Tapi marketing akan sulit bicara kalau andai kan positioningnya nggak jelas. Ya, kalau andai kan misalnya kita jualan ayam goreng aja. Jualan apa produknya ayam goreng aja. Influencer akan datang bikin iklan. Nanti ada yang ngomongin masalah harga. Nanti ada yang ngomongin masalah rasa. Nanti ada yang ngomongin lokasinya dekat apa gitu kan. Sehingga kan gak tajam. Tapi semua influencernya Almas seragam, mereka akan ngomong. Akan ngomong adalah Almas Fried Chicken ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Tanpa di brief. Jadi buat kalian yang pada saat haji dan umroh rela antri berjam-jam, sekarang nggak perlu antri lagi. Ada Almas Fried Chicken ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Nah ketika itu diulang-ulang dari banyak influencer dan semua seragam ngomongnya, ya udah melekatlah di hati masyarakat insya Allah. Gitu. Jadi yang pertama harus brandnya dulu ya. Brandnya harus kuat. Benar. Habis itu marketingnya berarti lebih banyak gunain KOL ya. Iya. Ya. Dan itu mungkin yang sampai sekarang cukup works kalau di bisnis F&B-nya. Yang paling works sebenarnya word of mouth ya. Dari mulut ke mulut. Ketika customer makan, dia foto, dia storyin, itu kan alami ya. Itu yang lebih ini sih, lebih tajam. Karena kalau kita setiap hari itu dari setiap outlet itu ada puluhan per outlet yang men-storyin dari customer, bahkan ratusan. Jadi dikali jumlah outlet yang ada, jadi ya itu menyebar word of mouth. Dan alhamdulillahnya ya Allah mudahkan. Ada yang bicara masalah rasa, ada yang ngomong masalah nih anti boykot, ada yang masalah ya dibilang memang enak dan lain-lain. Jadi itu mengalir aja tanpa kita komandoi. Organik ya. Organik. Dari customer. Itu yang lebih worth sih. Emang bener-bener yang dia experience waktu makan Almas, ya udah dia ceritain aja gitu. Iya. Oke, Mas Okta, kalau misalkan kemarin kita beberapa waktu terakhir ya kan mungkin kita ngeliat Mas Okta sempat ada masalah di sertifikasi halal ya. Iya. Nah itu gimana Mas? Mungkin kita kan beberapa ada yang mungkin belum pernah gitu ya memproses sertifikasi halal, jadi benar-benar buta prosesnya seperti apa. Nah kita pengen tahu dari perspektifnya Mas Okta waktu itu soal sertifikasi halal yang akhirnya ada pungli ya, itu kayak gimana Mas ceritanya Mas? Ini saya mau kasih dulu persepsinya orang awam dulu ya. Kalau misalnya kita baru masuk di kuliner, kita pengen daftarin halal.
persepsi kita yang mau dilaporin halal atau dibikinin sertifikasi halal kan pasti produk kan. Ya kan? Nah, dari produknya itu sumbernya dari mana, prosesnya gimana dan lain-lain itu yang harusnya diaudit. Jadi melekatnya ke produk kan. Nah, kalau andaikan tapi ternyata di Indonesia bukan hanya sekedar produknya, tapi juga mempengaruhi dari jumlah outletnya. Nah, yang kemarin kami sempat tertahan proses halalnya itu ada satu syarat yang di sebelumnya itu nggak ada. Jadi kita di Kebuli Abuya itu sertifikasi halalnya sudah keluar. Dan kita kan berarti sudah berpengalaman nih menjalankan sertifikasi halal. Iya, sudah halal, sudah pernah menjalankannya. Jadi kita tahu prosesnya bahwa kita harus ke BPJPH untuk mendaftar. Kemudian nanti akan ada audit dari LPH, karena kan LPH itu mengawasi kan, dia mengecek, mengaudit, memastikan bahwa itu semua prosesnya udah benar, baru kemudian ke MUI. Di MUI lah nanti mengeluarkan fatwa bahwa ini halal atau enggak. Nah, ketika nggak sampai laporan LPH ini ke MUI, berarti kan MUI nggak bisa keluar-keluar ini sertifikat halalnya, belum bisa kasih fatwa. Nah, kemarin kami terhentinya itu di Almas, ada satu persyaratan yang tidak disyaratkan sebelumnya di Kebuli Abuya, yaitu like hygiene. Like hygiene ini ada biaya yang diminta untuk ikut trainingnya aja. Like hygiene itu per karyawan itu 750.000 untuk yang kru, 1,5 juta untuk supervisor dan manajer ke atas. Nah, di Almas kita sudah, ya, tapi akhirnya setelah nego bisa 50%. Let's say 50% aja. Karyawan sekarang misalnya sudah 1.500 orang. 750 kali 1 juta udah 750 juta. Itu baru dari like hygiene. Tapi ketika kita misalnya okein itu, misalnya, apakah ini menjadi standar seterusnya apa enggak? Karena sebelumnya Kebuli Abuya kok enggak ada. Nah, kami yang akhirnya mentabayunkan ini ke Babe Haikal, ke BPJPH, adalah bahwa mau nanya, sekarang kita sudah mengikuti semua proses yang dilakukan untuk sertifikasi halalnya Almas. Tapi kita terhenti nih gara-gara like hygiene. Karena tidak mau dilanjutin kalau kita nggak ada like hygiene 50% minimum dari semua karyawan yang ada. Nah, kami tanyakan apakah benar harus sekarang ada like hygiene, karena sebelumnya di Kebuli Abuya nggak ada nih syarat ini. Gitu kan. Terus kemudian Mbak Behakal sampaikan nggak ada syarat kayak gitu. Like hygiene itu ke Departemen Kesehatan, memang benar itu kan Depkes. Tapi kami kalau nggak ada itu, nggak mau dilanjutin, di hold katanya. Nah, kami kan udah 6 bulan nih nungguin nih. Kalau andaikan ini nggak dilanjutin, ya kita nggak akan keluar-keluar dong. Padahal sebenarnya deadline-nya kan sudah dari Oktober 2024. Sudah lewat deadline bahwa restoran-restoran yang sudah masuk ke menengah, ya kan UMKM itu ada yang mikro, yang kecil, mikro dan kecil itu diperpanjang kan. Tapi kalau yang sudah menengah dan besar kan harus 2024 Oktober tadinya. Sudah harus halal semua. Kita kan udah lewat deadline karena udah bulan Januari. Ya, cuma kita bukannya nggak ngurus, kita urus. Tapi kita terhenti gara-gara like hygiene. Kenapa kita nggak mau melanjutkan? Kenapa ya? Karena ini sesuatu yang sebelumnya nggak ada, kok jadi tiba-tiba ada. Dan angkanya juga hampir miliar kan? Iya. Yang awalnya kalau andaikan harus 100%, kan bisa 1,5 miliar. Iya, tapi akhirnya 50%. Nah, sebenarnya regulasinya 100% kah, 50% kah, atau boleh satu orang aja, gitu kan? Karena kan dalam semua karyawan, nggak semuanya yang bersentuhan dengan hygiene kan. Kalau kayak kasir kan dia cuma fokus transaksi. Kenapa harus dia punya sertifikasi like hygiene? Tapi kalau untuk yang di kitchen dan lain-lain, kita sebenarnya sudah menjalankan SOP itu kan. SOP untuk like hygiene itu sudah ada, tinggal kan butuh disertifikasiin aja bahwa ini sudah ikut training gitu kan. Dan masalahnya training kan online. Training online kan nggak ada biaya sewa tempat, nggak ada biaya transport dan lain-lain. Kenapa mahal banget? Sampai 1,5 juta gitu kan. Dan satu orang bisa training. Misalnya kita punya karyawan 1.000 orang kan, 1.000 orang bisa sekali training karena online kan. Kenapa harus jadi ratusan juta? Itu yang kemarin kita tabayunkan. Dan menurut Pak BK nggak ada itu nggak ada. Makanya setelah dibilang itu nggak ada, kami laporkan. Ini kita sudah tabayun ya BPJPH, ini like hygiene ternyata nggak menjadi syarat halal itu ada gitu kan.
Akhirnya dikeluarkan lah 3 hari setelah itu langsung keluar, dan sekarang sudah alhamdulillah sudah keluar. Sudah sertifikasi Sudah 3 hari setelah ketemu sama Babe Haikal, karena cuma menyampaikan, karena semua prosesnya kan kita sudah jalankan. Cukup terbantu ya dengan ngobrol sama Babe Haikalnya. Iya. Ketahuan lah ternyata itu emang diada-adain aja ya berarti ya. Iya, ya karena memang sekarang kelemahannya karena kita orang awam kan. Ketika kita mau masuk ke aplikasi untuk bikin itu aja kan banyak banget syaratnya. Nggak semua orang itu punya waktu, dan nggak semua orang pun juga paham prosesnya itu semua. Nah itu kan yang akhirnya jadi ada peluang dan potensi lah untuk terplesetnya gitu. Ya kan, ini coba-coba dulu. Tes dulu aja, kalau andai kan ternyata mau, ya bagus tuh. Kita bayar, nanti mungkin bisa jadi ada tambahan syarat lagi. Gitu. Memang kalau ngomongin Indonesia, punglinya agak di mana-mana ya. Dan oknum ya. Ya, oknumnya banyak tapi. Nah, dengan Mas Okta ngalamin kejadian kayak gini di BPJPH gitu ya. Kalau harapan ke depannya Mas Okta nih terhadap pemerintah atau mungkin lembaga BPJPH sendiri gitu, kayak gimana tuh Mas, yang mungkin biar kita nih sebagai pebisnis, UMKM gitu ya, bisnisnya tuh tidak terkendala lah dengan hal-hal seperti ini gitu. Iya, kalau kami berharap pemerintah itu benar-benar bisa menjalankan fungsinya sebagai supporting yang jelas ya. Supporting itu misalnya gini, kami ada tim sales, ada tim supporting, ada tim operation kalau di bisnis ya. Ini saya kasih gambaran dulu. Kalau di Almas itu tim operation adalah tim outlet. Mereka yang nanti langsung ketemu sama customer dan lain-lain. Tapi tim supporting itu kan ada tim IT, ada HR, ada orang marketing dan lain-lain. Dia kan mensupport biar bisnis ini bisa berjalan dengan baik kan. Nah, pemerintah kalau andaikan bisa menjadi fungsinya supportingnya itu, ya harusnya juga demikian. Dia lihat nih bisnis di Indonesia akan berjalan baik. Kalau andaikan apa nih? Oh, ternyata kalau andaikan dipermudah perizinannya misalnya. Dipermudah bukan berarti dimudah-mudahkan ya. Ya kan, tetap harus mengikuti proses tapi dibantu lah, jangan sampai ada yang dipersulit, akhirnya ada pungli-pungli yang nggak benar. Nah, di sport butuh halal ya, dibantu. Kalau perlu gratis kan. Iya kan, ada biaya apa nggak? Ada biaya pasti, karena kan harus kontrol, harus cek dan lain-lain. Nah, harusnya dari dana pajak, dari dana sumber daya alam di Indonesia yang kaya raya kayak gini, itu kan ada duitnya pemerintah ibaratnya. Ya manfaatkan uang itu untuk support. Supportnya itu kan nanti akan kembali juga ke negara ini. Kalau andai kan kita punya bisnis membesar, kan akan menyerap banyak lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan, setiap karyawan pun juga kan nanti ada kontribusinya ke negara. Minimum tidak menjadi beban negara kan, yang harus disubsidi, yang harus dibiayain sama pemerintah. Bahkan nanti mereka sudah punya penghasilan tertentu yang mungkin nanti bisa berkontribusi untuk pajak dan lain-lainnya juga. Artinya ketika kita bisnisnya makin besar, menyerap lapangan pekerjaan lebih besar, ekonomi jadinya mutar, negara insya Allah akan makmur. Nah, untuk yang hal-hal yang demikian, supportnya pemerintah memang dibutuhkan. Kalau perlu pemerintah pun juga bantu marketingin. Misalnya kita Almas nih, mau buka ke luar negeri segala macam, bantu fasilitasin. Gimana caranya Almas bisa buka di Malaysia, di Thailand, di Singapura dan lain-lain, bantu pemerintah dong. Cara kasih tahu, kita kan nggak ngerti caranya. Pemerintah yang harusnya ngerti, kasih tahu nih sama duta besarnya, ini Almas mau bisa buka nih potensi di Malaysia, misalnya, bantu di sana. Kenapa? Bisa menyerap nanti devisa negara juga kan tentunya, ya kan? Dan tentu juga akan lebih baik ke sana. Nah, fungsi yang demikian yang harusnya kita bersinergi dong antara pengusaha dengan pemerintah. Saya setuju sih, dengan kayak gitu pasti juga perkembangan bisnis kita nih yang di dalam bakalan lebih kuat. Kita lebih fokus, jadi kita di bisnis ya benar-benar bisa fokus develop produknya, meningkatkan kualitas, meningkatkan servis, jasa dan lain-lain, ya kan? Gitu. Mungkin buat bapak-bapak kan yang ada di pemerintahan, boleh nih dikasih ruang ya buat teman-teman kita yang bisnisnya udah berkembang di sini, dikasih jalur keluar ya, dikasih jalur keluar biar kita juga bisa perkenalkan produk kita nih ke mancanegara, dan mungkin arah ke depannya nih Almas pengen juga ya punya cabang-cabang di luar Indonesia ya Mas ya? Iya, karena apa? Karena kita kan mimpinya mau buka banyak kebermanfaatan. KFC itu bisa 27.000 cabang kan, harus lintas negara.
Di Indonesia buka 800 cabang. Di Malaysia ini mungkin buka berapa ratus cabang gitu kan. Jadi kalau untuk mencapai ke sana, bayangin kalau andaikan kita bisa buka sama seperti KFC 27.000 cabang dengan omset yang segitu besarnya, 5%-nya itu akan jadi berapa? Kalau andaikan kita punya omset sekarang sama aja kayak si KFC misalnya. KFC itu kan sudah perusahaan terbuka. Kita tahu kan omsetnya dia. Sebelum boykot ini atau sebelum posisi bagusnya itu dia 7 triliun rata-rata dalam 1 tahun. 5% dari 7 triliun kan 350 miliar. 350 miliar itu baru level Indonesia ya, omsetnya KFC di Indonesia. 350 miliar itu ada 350 masjid yang bisa kita bikin setiap tahun. Ada berapa sembako, berapa ton sembako yang kita bisa manfaatkan ya kan. Yang nggak ada lagi kelaparan nanti di Indonesia. Itu baru Indonesia, 27.000 cabang. Berarti 800-nya aja bisa 7 triliun. Kalau andaikan misalnya dia jadi 8.000 10 kali lipatnya, berarti dia punya 60 triliun misalnya. Terus kemudian 100 lipat, dia punya 600 triliun. 600 triliun 5%-nya aja. 5%, 5 kali 3. Itu berapa? 30 triliun. 30 triliun kalau andaikan itu dikembalikan ke masyarakat. Jadi sembako, jadi lapangan pekerjaan, jadi infrastruktur, jadi masjid-masjid. Masya Allah, besar banget. Hanya jadi satu KFC. KFC bisa kayak gimana? Bisa sebesar itu sampai 27.000 cabang. Nggak mungkin jalan sendiri. Pasti banyak kolaborasi, termasuk pemerintahnya. Kedepannya Almas pengen juga ya berkontribusi sebesar itulah ke sosial gitu. Iya. Nah mungkin kalau ini pertanyaan terakhir nih Mas, harapan Mas Okta buat Almas kedepannya itu seperti apa Mas? Untuk Almasnya nih? Untuk Almas. Oke. Almasnya, saya berharap kedepannya dia bisa tetap hidup walaupun saya sudah mati. Almas bisa tetap berkembang sampai hari kiamat kalau perlu. Jadi kita memang berharap Almas bukan hanya sekedar bisnis, tapi bisa menjadi ladang amal. Kita di dunia kan umurnya sebentar banget. Nabi Muhammad SAW cuma hidup 63 tahun. Tapi sudah 1.400 tahun di alam kubur. Dan nggak tahu sampai kapan kiamatnya. Tapi kebermanfaatan beliau sebagai Nabi dan Rasul masih kita nikmati sampai kita rasakan sama kayak gini. Yang which is kebaikan-kebaikannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pun juga masih dipanen. Ya kan, ada Imam Bukhari yang hidup cuma 52 tahun. Terus kemudian sudah 1.200 tahun meninggal. Itu pun juga sampai saat ini kebermanfaatannya masih kita rasakan. Ya kan? Ya, saya nggak tahu umur saya itu akan berapa tahun nanti sebelum meninggal. Tapi berharap dengan adanya Almas ataupun brand lainnya nanti di Abuya Group, kebermanfaatannya bisa tetap dirasakan walaupun saya sudah mati ribuan tahun. Itu. Itu kalau tadi kan buat Almas ya. Nah kalau harapan Mas Okta dalam holding Abuya Group sendiri seperti apa Mas? Apakah ini ternyata udah ada rencana mau bikin brand lain lagi atau fokus ke Almas dulu atau gimana Mas? Iya, kami ada plan untuk bikin brand lain lagi. Insya Allah di akhir tahun 2025 ini kita mau bikin rumah makan Padang. Namanya Minang Kemilau, insya Allah. Minang Kemilau, tagline-nya masakan Minang kebanggaan Indonesia. Jadi kita mau bikin rumah makan Padang sebesarnya pagi sore atau bahkan lebih besar atau lebih besar daripada brand internasional lainnya, yang bangunannya benar-benar kayak rumah adat Minangkabau, yang warnanya gold, mengkilau, yang kalau andaikan orang mendarat di negara-negara manapun dia akan melihat nih Indonesia dengan Minang Kemilaunya. Itu mimpinya kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, gitu. Amin. Wah, ini teman-teman mungkin di spill ya di akhir 2025 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan bisa cepet nih biar kita punya another pilihan lagi buat makan nasi Padang ya. Insya Jadi buat Allah. teman-teman juga yang belum nyobain Almas, harusnya sih udah banyak yang nyobain ya. Mungkin ada yang belum harus segera coba nih Almas. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Saya sendiri udah pernah nyobain. Ini bukan karena ada ownernya di depan saya jadi saya puji enggak ya. Tapi saya waktu itu pernah sampai siang dan tengah malam itu saya makan Almas berkali-kali, 2 kali itu totalnya itu. Karena menurut saya memang Almas perpaduan dari ayam gorengnya, rasanya yang sangat berempah, terus juga
ditambah lagi sama nasi mandinya, yang which nasi mandinya itu nasi kebuli ya Pak? Nasi mandi sih sebenarnya. Nasi mandi sebenarnya ya, karena saya juga ngerasain nasi mandi. Nasi mandi sebenarnya. Ya. Nasi mandi yang dicampur kismis dan lain-lain. Jadi pada saat makan tuh saya ngerasa udah dapat gurihnya dari ayam, terus ada sedikit manis-manisnya juga dari nasinya gitu ya. Dan juga harus cobain saus garlicnya. Nah ini yang mungkin pembedanya dari ayam goreng di tempat lain ya Mas ya. Oke, nah mungkin saya terima kasih banyak sama-sama Mas Okta, hari ini udah kita ngobrol-ngobrol ya di After the Sip. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman jangan lupa di like, subscribe dan juga komen, dan sampai ketemu di After the Sip selanjutnya.